Donghua yang bisa dibilang baru rilis ini cukup seru. Karena karakternya tidak hanya kuat namun juga kocak. Menceritakan seorang agen rahasia yang jenius. Bereinkarnasi menjadi tuan muda yang diremehkan. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai ke pembahasan ceritanya. Di awal episode diperlihatkan dengan pengenalan karakter utama kita bernama Junsi, yang merupakan seorang agen rahasia. Bisa dibilang Junsi adalah seorang agen rahasia terkenal, yang win rate-nya mencapai 100%. Jadi setiap misi yang dijalani oleh sang MC tidak pernah gagal sama sekali. Meskipun begitu, Junsi termasuk seorang agen yang cukup pemilih dalam menjalankan misi. Tidak peduli berapapun bayarannya. Jika di hari itu Junsi tidak mau, maka dia akan menolak tawaran tersebut. Hari ini di sebuah pelabuhan Junsi sedang melakukan misi untuk mendapatkan kembali barang milik negara yang sangat berharga bernama Menara Hongjun. Setelah membereskan semua kawanan pencuri dan masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil dan membawa Menara Hongjun yang sudah dicuri. Dan dari sinilah masalah mulai terjadi, di mana Junsi tidak bisa bergerak karena adanya peristiwa aneh yang disebabkan oleh Menara Hongjun. Sementara di saat yang sama bala bantuan dari kawanan pencuri sudah mulai berdatangan. Dan mereka langsung memberondong Junsi dengan rentetan peluru. Scene beralih ke sebuah kerajaan bernama Tianxiang, yang sedang melakukan ritual pemakaman tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moxi. Terlihat seorang gadis kecil bernama Keer memimpin ritual tersebut untuk melakukan penghormatan terakhir. Namun di sini terlihat kesedihan dari para pelayat seperti dibuat-buat agar ritual pemakaman terkesan penuh dengan kesedihan. Beberapa saat setelah proses ritual berjalan, tiba-tiba saja semua orang berlarian keluar ruangan karena menemukan sesuatu yang aneh. Yap, benar sekali, keanehan tersebut disebabkan oleh Jun Moxi, atau tuan muda keluarga Jun yang dianggap mati ternyata hidup kembali. Momen ini pun membuat Keer sangat kaget, dan secara refleks langsung menampar Moxi yang baru saja terbangun. Ternyata Junsi yang sebelumnya diberondong peluru oleh kawanan pencuri sudah kehilangan nyawa. Dan berkat magis dari Menara Hongjun, dia sekarang bereinkarnasi menjadi tuan muda keluarga Jun, yaitu Jun Moxi. Jun Moxi yang merupakan tuan muda di kerajaan Tianxiang, merupakan tuan muda sampah keluarga yang sangat lemah. Bahkan di sini Keer menjelaskan kalau Moxi kemana-mana harus ditemani. Yang lebih parahnya lagi, buang air besar saja Moxi ini tidak berani sendirian. Menyadari semua ucapan Keer, Junsi bisa paham kalau pemilik tubuh lama yang dia masuki adalah seorang pecundang. Selain itu dia juga penasaran ada berapakah saudara yang dia miliki di kerajaan Tianxiang ini. Keer pun berkata kalau Moxi tidak punya saudara karena mereka semua sudah mati. Dan sekarang Moxi adalah tuan muda tunggal dari keluarga Jun di kerajaan Tianxiang. Hal ini tentu saja membuat Junsi senang karena dengan tubuh Moxi, dia punya banyak kekayaan dan menjadi pewaris tunggal kerajaan. Selain itu wajah dari Moxi juga lumayan tampan. Jadi membuat Junsi bisa menikmati hidupnya dengan santuy. Namun sayangnya Junsi menyadari kalau Moxi merupakan seorang tuan muda. Jadi hidupnya selalu diawasi oleh siapapun yang mempunyai masalah dengan keluarga Jun. Karena sudah hidup sebagai Moxi,
Akhirnya Junsi akan menggunakan identitas ini untuk mencari tahu apa-apa yang salah dengan kematian dari Jun Mosi. Sementara itu di kediaman pengadilan kerajaan, kakek Mosi terlihat marah-marah kepada 3 orang kepala keluarga yang ada di kerajaan ini. Mereka adalah kepala keluarga Dugu, kepala keluarga Tang, dan juga yang terakhir adalah kepala keluarga Li. 3 orang kepala keluarga ini dicurigai menjadi dalang utama di balik kematian dari Jun Mosi, yang merupakan cucu satu-satunya dari si kakek Jun. Kakek Jun pun memohon kepada Yang Mulia Pengadilan agar kiranya membantu untuk menemukan siapakah orang yang sudah melakukan pembunuhan kepada cucunya. Sementara itu di tempat lain, KR memberitahu kalau 3 keluarga di kerajaan Tianxiang adalah keluarga yang paling ingin membunuh Mosi. Sontak hal ini pun membuat Junsi kaget, karena ternyata banyak sekali orang yang menginginkan kematiannya. Lebih mengejutkannya lagi ternyata masih banyak sekali orang yang ingin mencelakai Mosi. Dan itu bisa dilihat dari daftar panjang yang ditunjukkan oleh KR. Bisa dibilang mereka semua ini adalah daftar orang yang selama ini sudah berusaha untuk membunuh Mosi. Mereka-mereka ini sudah menyimpan kebencian sejak Mosi dilahirkan. Dan bahkan lebih mengejutkannya lagi, ada ayam dan juga bebek di dalam daftar makhluk hidup yang ingin mencelakai Mosi. KR menjelaskan kalau itu bukanlah sebuah hal yang aneh, di mana Mosi adalah orang nomor 1 yang menjadi incaran dari semua pihak untuk dibunuh. Junsi mulai merasa pusing di mana ternyata tubuh sampah yang dia tempati, kematiannya sangat berharga bagi orang lain. Karena di sini KR tidak ingin membuat Mosi sedih, dia lekas memberitahu kalau Mosi adalah orang yang sangat terkenal dan bahkan akan menjadi suami dari Tuan Putri Ling Meng, yang mana sudah pasti banyak orang yang iri akan hal tersebut. Mendengar ucapan dari KR membuat Junsi sadar. Mungkin saja karena dia adalah calon suami dari Putri Ling Meng, maka orang-orang jadi banyak yang ingin membunuhnya. KR di sini menjelaskan kalau itu bukanlah menjadi penyebab utamanya. Lagi pula kematian Mosi sebelumnya juga sangat janggal. Karena ketika tertidur dia jatuh dari atas kasur, lalu mati tanpa sebab. Sontak cerita KR tersebut membuat Junsi tertawa, karena dia tidak menyangka kalau penyebab kematian dari Mosi sangatlah konyol. Kemudian muncul paman ketiga dari keluarga Jun, yang tidak menyangka kalau Mosi masih hidup. Dia kemudian berpikir kalau surga sudah berkehendak, Mosi tidak akan pernah mati. Meskipun dia adalah seorang tuan muda yang dikenal sebagai sampah keluarga. Paman ketiga kemudian mendekat guna memastikan apakah Mosi dalam keadaan baik-baik saja. Di saat itu Junsi berpikir kalau dia akan melakukan sedikit trik untuk membuat paman ketiga terkecoh. Tetapi karena tubuh Mosi sangat lemah, Junsi tidak bisa berbuat apapun. Ketika paman ketiga menggenggam tangannya dengan sangat kuat, genggaman kuat ini membuat paman ketiga memastikan kalau keadaan Mosi sudah baik-baik saja. Di satu sisi dia juga heran kenapa Mosi tidak berteriak kesakitan. Padahal bisa dibilang genggaman tangannya sangatlah kuat. Si pun kemudian berkata kalau hanya tangannya saja yang terasa sakit, jadi mulutnya tidak perlu berteriak. Sontak ucapan ini membuat paman ketiga kaget, di mana Mosi bukanlah seperti Mosi yang dia kenal. Namun karena sudah hidup, paman menyuruh ajudannya untuk mengirimkan pesan kepada kakek Jun kalau tuan muda Mosi sudah baik-baik saja sekarang. Beberapa saat kemudian kakek Jun yang sedang ngamuk-ngamuk mendapatkan kabar
kalau Mosi ternyata masih hidup. Dan hal ini tentu saja meredam kemarahan dari kakek Jun. Sambil berjalan pulang juga kakek Jun merasa heran. Kenapa cucunya bisa hidup kembali? Terlebih lagi berita hidup kembali pasti sudah menyebar kepada semua orang. Yang mana hal itu menandakan kalau cucunya itu pasti sudah diawasi lagi oleh orang-orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi tetap saja yang terpenting bagi kakek Jun adalah Mosi sudah hidup kembali. Sementara itu di keluarga Lee, kakek Lee memberitahukan kepada cucunya kalau Mosi sudah hidup kembali. Sontak hal ini membuat mereka berdua kembali menyusun rencana untuk kembali lagi melakukan pembunuhan. Karena diketahui kalau Jun Mosi adalah pria yang genit, cucu kakek Lee berencana menggunakan beberapa orang wanita untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Dia juga tidak ingin terlihat mencolok agar keluarga Lee mereka tidak dicurigai oleh keluarga Jun, yang sudah melaporkan kejadian ini kepada pengadilan kerajaan. Cucu kakek Lee juga meminta si kakek untuk tenang. Karena jika yang hidup kembali adalah Jun Mosi maka rencana mereka pasti akan berjalan lancar. Dan jika rencana mereka gagal cucu kakek Lee ini memastikan kalau bocah sampah di keluarga Jun bukanlah Jun Mosi. Sementara itu Junsi terlihat sedang berlatih giat menggunakan tubuh dari Mosi. Dalam beberapa gerakan saja yang Junsi buat, dia akhirnya menyadari kalau tubuh dari Mosi memanglah sampah. Terlihat tanda menara di tangan Junsi. Dan tiba-tiba saja tanda menara tersebut menjadi bersinar. Rasa pusing di kepala mulai dirasakan oleh Junsi. Yang membuat dia pada akhirnya dibawa ke sebuah tempat. Yang di sana juga ada Menara Hongjun. Menara Hongjun ini terlihat aktif dan membuat seni indah, yang membuat Junsi sangat terpesona. Setelah Junsi dibawa ke lautan kesadaran dari Menara Hongjun, dia menyadari bahwa ada sebuah pencerahan dari teknik keabadian yang berada di hadapannya sekarang ini. Teknik bagian pertama dari Menara Hongjun. Secara garis besar diketahui terbentuk dari energi Yin dan Yang. Tubuh dari Junsi juga langsung ditempa oleh kekuatan dari Menara Hongjun. Guna bisa mendapatkan teknik bagian pertama yaitu keabadian. Setelah penempaan tubuh selesai dilakukan oleh Junsi, terlihat tubuhnya dipenuhi dengan lumuran tinta hitam yang amat pekat. Junsi yang sudah tersadar menyadari kalau semua racun yang ada di dalam tubuhnya sudah dihilangkan sepenuhnya. Serta dia juga tidak menyangka teknik dari Menara Hongjun bisa sehebat ini. Junsi pun pada akhirnya pulang ke kediaman keluarga Jun. Dan di saat itu pula dia disangka maling. Mau tidak mau momen ini membuat Junsi harus melarikan diri, agar pihak keamanan keluarga Jun tidak menangkapnya. Namun naas bagi Junsi dia malah terjatuh ke dalam kolam. Karena ranting pohon yang dia naiki patah. Di saat yang sama dari arah lain, ada kakak ipar dari Jun Mosi yang seorang janda, bernama Buang Qinghan yang sedang bermain seruling. Ketika mendengar suara air, Qinghan langsung mendatangi suara air tersebut. Yang mana ternyata itu adalah Jun Mosi. Qinghan di sini langsung menodongkan pedangnya. Karena dia menganggap kalau Mosi sudah mengintipnya. Atas tuduhan yang diberikan oleh si kakak ipar. Mosi pun mengelak karena menurutnya dia hanya menumpang mandi saja di dalam kolam. Jadi aneh rasanya jika dituduh mengintip. Akan tetapi di sini Qinghan yang sudah tersulut emosi malah mencoba untuk memukul Mosi. Dan sontak hal ini pun membuat Mosi mau tidak mau harus menghindari beberapa serangan. Bahkan di sini serangan pedang dari Qinghan hampir mengenai biji masa depan dari Mosi. Dan sekali lagi,
Hal ini membuat Mosi mengancam akan melaporkan kejadian ini kepada kakek Jun, agar Qinghan dimarahi. Tapi Qinghan tetap akan memberi Mosi pelajaran, dan membuat alasan kepada kakek Jun kalau dia sedang mengajarkan Mosi kekuatan fisik. Momen ini pun mau tidak mau akhirnya membuat Mosi bertindak serius di hadapan kakak ipar jandanya. Beberapa saat kemudian pertarungan di antara mereka berdua sudah selesai. Dan sekarang Mosi terlihat sedang memegangi pantatnya yang dipukul habis-habisan oleh Qinghan. Di saat itu pula muncul paman ketiga di hadapan Mosi dengan memegang sebuah anak panah. Dan Mosi yang melihat hal ini sangat kaget, karena mengira si paman mengarahkan anak panahnya tersebut ke arahnya. Ternyata si paman sedang membidik orang yang secara khusus yang datang untuk mencelakai Mosi. Momen ini pun membuat Mosi lega sekaligus mendapat peringatan dari si paman agar dia lebih berhati-hati lagi ke depannya. Di sini Mosi yang merasa penasaran lekas menghampiri mayat orang asing tersebut dan menemukan bahwa wajahnya sudah sangat rusak hingga tidak dikenali. Paman ketiga akhirnya menjelaskan kalau pria jahat itu memang sengaja melukai wajahnya agar tidak bisa dikenali jika dia tertangkap. Selain itu orang tersebut juga sudah mencapai ranah kelas 9 karena aura spiritualnya sudah menyatu dengan alam. Jadi hal tersebutlah menyebabkan Mosi tidak bisa merasakan kehadiran orang jahat tersebut. Karena merasa penasaran, Mosi bertanya apa yang dimaksud dengan kelas 9 yang dikatakan oleh paman ketiga barusan. Paman ketiga pun meminta Mosi mendekat dan langsung memarahi Mosi karena selama ini dia malas belajar dan mencari tahu tentang ranah kultivasi yang ada di benua Suan. Pada saat ini mau tidak mau di sini paman ketiga kembali menjelaskan kalau di benua Suan ada beberapa tingkatan kultivasi. Yang pertama adalah ranah Suan yang dibagi menjadi 9 tingkatan atau 9 kelas. Setelahnya ada ranah Yin Suan, Jin Suan, Yu Suan, Ji Suan, Tian Suan. Dan yang terakhir adalah Zizun Zenzan. Secara total semuanya ada 16 tingkatan jika dimulai dari ranah Suan. Diketahui bagi siapapun yang mempelajari jalan kultivasi Suan, maka baru dianggap kehadirannya di masyarakat sekitar. Dengan kata lain, orang yang tidak bisa berkultivasi hanya dianggap sebagai sampah. Mosi terlihat membandingkan dirinya dengan si penjahat, di mana si penjahat hanya menjadi seorang pembunuh bayaran. Padahal ranahnya sudah mencapai Suan tingkat 9. Mosi menganggap kalau dirinya lebih hebat karena berhasil menjadi generasi kedua dari keluarga Jun. Sontak paman ketiga hanya tertawa saja sembari menyebutkan kalau Mosi bukanlah generasi kedua melainkan dia adalah generasi ketiga keluarga Jun. Generasi ketiga sekarang hanya menikmati hasil dari jerih payah generasi kedua keluarga Jun mereka. Sekarang kakek Jun semakin tua sementara paman ketiga juga tidak banyak bisa membantu karena kondisinya yang cacat. Kekhawatiran jelas dirasakan oleh keluarga Jun karena sampai sekarang Mosi sebagai penerus belum menunjukkan apapun dan bahkan dianggap sebagai tuan muda sampah di kerajaan Tianxiang. Paman ketiga di sini tidak pernah menyangka kalau kondisi dari keluarga Jun sudah berada di situasi seperti ini. Momen ini pun membuat Mosi berbicara kalau dia bisa menjadi generasi kedua dari keluarga Jun. Asalkan paman ketiga bisa menjadi tameng atau pohon besar untuk melindunginya. Mendengar perkataan Mosi membuat paman ketiga hanya geleng-geleng kepala saja. Karena kondisinya saat ini dia juga cacat. Dan bagaimana bisa menjadi pelindung bagi Mosi? Dengan kepercayaan dirinya yang begitu tinggi, Mosi berkata, kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga yang sudah lumpuh total.
Singkat cerita, karena Mosi sudah menjanjikan kalau dia bisa menyembuhkan kaki dari paman ketiga. Malam ini paman ketiga meminta Mosi untuk tidur bersama dengan dirinya. Keesokan harinya Mosi memulai ritual untuk menyembuhkan kaki paman ketiga. Dan entah apa gerakan yang dilakukan oleh Mosi ini. Dia kelihatan sangat percaya diri sekali. Bisa menyembuhkan kelumpuhan paman ketiganya. Setelah menyaksikan metode-metode yang digunakan oleh Mosi, paman ketiga mulai khawatir kalau ini hanyalah sebuah pembalasan dendam. Karena selama ini dia selalu saja memberi hukuman kepada Mosi. Namun Mosi berusaha meyakinkan si paman kalau dia bukan ingin membalaskan dendam. Tapi ini adalah memang cara yang akan dia gunakan untuk menyembuhkan kedua kaki paman ketiga. Di saat yang sama ada dua orang anggota keluarga Jun yang terheran-heran dengan kelakuan dari Mosi. Mereka menganggap metode pengobatan yang digunakan untuk kesembuhan paman ketiga sangatlah aneh. Beberapa saat kemudian juga muncul dua orang membawa seseorang di dalam karung. Mereka berdua ini melaporkan kepada paman ketiga kalau orang di dalam karung sangat mencurigakan. Jadi mereka memutuskan untuk menangkap orang ini guna bisa dibawa masuk ke dalam kediaman keluarga Jun. Ternyata dia adalah tuan muda dari keluarga Tang. Yang diketahui memang punya hubungan baik dengan Mosi selama ini. Nama tuan muda keluarga Tang ini adalah Tang Yuan. Dan dia kelihatan langsung membawa Mosi kabur karena dia ingin membicarakan sesuatu. Sampai di sebuah pasar, Tang Yuan menceritakan kalau dia baru saja kalah taruhan dari Ling Feng yang berasal dari keluarga Li. Dan taruhannya bisa dibilang lumayan banyak, yaitu 150.000 tael. Tidak hanya itu saja, Tang Yuan juga kehilangan pelakat giok dan pedang miliknya. Karena menggunakan kedua benda tersebut untuk taruhan. Ternyata masih ada hal yang lebih di luar Nurul lagi. Yaitu Tang Yuan sudah menjadikan istrinya sebagai taruhan. Pada awalnya Tang Yuan ingin menjadikan dirinya sendiri sebagai taruhan. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau Ling Feng berbuat curang. Dengan mengganti nama Tang Yuan dengan nama istrinya di dalam surat taruhan mereka. Karena istri dari Tang Yuan adalah seorang putri dari Menteri Kehakiman. Maka dia sangat khawatir kalau dia akan dijebloskan ke penjara oleh ayah mertuanya. Jadi semua cerita itulah yang membuat Tang Yuan menemui Mosi untuk meminta sebuah bantuan. Mosi sendiri di sini kelihatan tidak peduli karena dia juga tidak bisa membantu. Dan tidak punya banyak uang untuk menebus istri dari Tang Yuan. Namun ya di sini Tang Yuan menjelaskan kalau Ling Feng akan membatalkan surat taruhan. Jika dia berhasil membawa Mosi keluar dari kediaman keluarga Jun. Sontak hal ini pun membuat Mosi berpikir kalau Ling Feng pasti sudah merencanakan sesuatu yang ingin mencelakainya. Tapi reaksi berbeda kali ini ditunjukkan oleh Mosi. Di mana dia sama sekali tidak takut dengan ancaman yang akan diberikan oleh Ling Feng. Momen ketidaktakutan Mosi ini sontak membuat Tang Yuan merasa terheran-heran. Karena dia takut kalau Mosi kenapa-napa. Dia lekas berniat membawa Mosi pergi ke sebuah tempat bernama Aula 1000 Emas. Belum sampai di tempat yang direncanakan. Tiba-tiba saja mereka berdua merasa aneh. Karena pasar yang tadinya ramai menjadi sepi dengan seketika. Si Tang Yuan ini malah merasa kepikiran kalau dia belum bayar makanan yang tadi dia ambil dari penjual. Ternyata di balik tembok ada beberapa orang bertopeng sudah bersiap menyerang. Sembari memegang beberapa ayam dan juga bebek agar hewan-hewan ini tidak berisik. Tiba-tiba saja ada sebuah pulpen yang dilemparkan ke arah Mosi dan juga Tang Yuan. Yang mana pulpen tersebut merupakan pulpen milik Dugu Xiaoyi.
Dugu Xiaoyi sendiri adalah putri dari keluarga Dugu yang ada di kerajaan Tianxiang. Kedatangan Xiaoyi kali ini tentu saja untuk memperingati Moxi, agar tidak melakukan perbuatan buruk lagi. Bahkan di sini Xiaoyi mengeluarkan buku catatan kertas yang menulis semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh Moxi sebelumnya. Moxi merebut buku itu agar Xiaoyi berhenti berbicara. Di saat yang sama Tang Yuan sendiri meminta untuk tidak memprovokasi Xiaoyi, di mana yang terpenting bagi mereka pada saat ini adalah pergi menemui Li Feng. Xiaoyi mengancam akan melaporkan Moxi karena dia sudah mencuri pulpen miliknya. Hal ini pun mau tidak mau membuat Moxi mengembalikan pulpen tersebut dan mencoba lari kabur bersama dengan Tang Yuan. Akan tetapi sayangnya di sini Xiaoyi menggunakan kuaci yang ada di dalam pasar untuk menotok titik syaraf Moxi dan juga Tang Yuan, agar mereka berdua tidak bisa lari kemana-mana. Xiaoyi kemudian mendekati Tang Yuan dan juga Moxi untuk memberitahukan kalau dia selalu menulis kebenaran dengan pulpen yang diambil oleh Moxi sebelumnya. Jadi ia memperingati agar Tang Yuan dan juga Moxi untuk tidak macam-macam. Moxi sendiri kelihatan kesal. Karena kenapa Xiaoyi hanya menulis banyak kesalahan dari dirinya saja. Dan kenapa kesalahan dari Tang Yuan tidak ada di dalam buku catatan tersebut. Moxi pun membuat asumsi bahwa selama ini Xiaoyi pasti sudah menyukainya. Selain itu Moxi juga meminta Xiaoyi untuk segera pergi saja. Karena tempat ini banyak sekali pembunuh yang sudah mengintai mereka. Akan tetapi Xiaoyi malah ingin pembunuh tersebut keluar dan mencari-cari di mana keberadaan mereka. Benar saja ada seorang pembunuh yang bersembunyi. Yang mana hal ini tentu saja membuat Moxi dan Tang Yuan langsung melarikan diri. Akan tetapi cukup beruntung di sini Xiaoyi berhasil melempar pembunuh tersebut ke arah langit. 在周一可全是杀手。Muncul lagi seorang pembunuh ke hadapan mereka semua. Dan ada hal yang aneh, di mana para pembunuh ini menghindari Xiaoyi serta lebih memprioritaskan Moxi sebagai target mereka. Moxi pun mulai berpikir kalau dia terus bersama dengan Xiaoyi, maka para pembunuh yang mengincarnya tidak akan berani untuk menyerang. Di saat Xiaoyi masih disibukkan dengan salah satu orang pembunuh, tiba-tiba saja muncul kawanan pembunuh lain yang datang ke hadapan Moxi. Di saat yang sama Tang Yuan malah ketakutan dan bersembunyi. Alih-alih merasa takut, Moxi bersiap menggunakan kekuatan dari menara Hongjun di tangannya untuk membantai semua pembunuh. Dari arah kejauhan Tang Yuan sangat heran kenapa Moxi yang dia kenal cupu ternyata sekarang bisa sekuat ini. Dia pun kemudian berinisiatif untuk membantu karena tidak bisa berdiam diri. Pada saat sudah mengalahkan semua pembunuh dan hendak bergegas nyamperin Li Feng, tiba-tiba saja kembali datang seorang pembunuh yang sudah berada di ranah Suan level 8 ke hadapan mereka bertiga. Tang Yuan terlihat langsung ketakutan, di mana dia merasa tidak pernah menyinggung seorang master sekuat ini. Momen ini pun membuat Moxi langsung meraih tangan dari Xiaoyi agar mereka berdua bisa melarikan diri bersama. Pada momen ini terlihat Xiaoyi berbunga-bunga, karena dia mengira Moxi menyukainya. Meskipun mereka bertiga sudah mencoba untuk melarikan diri, akan tetapi tetap saja para pembunuh kembali berdatangan mengepung. Beruntung di sini Xiaoyi memanggil sebuah bala bantuan untuk menolong mereka bertiga. Bala bantuan yang dipanggil oleh Xiaoyi adalah seekor harimau putih kecil yang punya kekuatan elemen petir. Sementara itu di sebuah paviliun Li Feng sedang bersantai menunggu kedatangan dari Moxi. Dia merasa sangat percaya diri kalau Moxi tidak akan sampai di paviliun.
Karena keluarga Li sudah menyewa beberapa orang pembunuh bayaran untuk membunuh Mosi. Selain itu, menurutnya keluarga Tang juga akan disalahkan oleh keluarga Jun. Karena Tang Yuanlah orang yang membawa Mosi keluar dari kediaman keluarga Jun. Namun tiba-tiba saja Mosi bersama dengan Xiaoyi dan juga Tang Yuan tiba-tiba datang. Hal ini pun sontak membuat Li Feng terheran-heran. Karena bagaimana bisa Mosi selamat dari pembunuh bayaran keluarga Li? Setelah melakukan obrolan mengenai taruhan, Mosi akhirnya setuju untuk bermain kartu. Guna menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Tang Yuan sebelumnya. 那咱们就比一下呗。殷三少切磋切磋，参加我们千金堂举办的。 Sebelum memulai bermain judi, Li Feng meminta pelayan untuk membuatkan teh. Guna bisa diminum oleh Mosi dan juga Tang Yuan. Penyajian yang dilakukan atas perintah Li Feng ini sontak membuat Xiaoyi marah. Karena kenapa hanya Mosi dan juga Tang Yuan saja yang mendapatkan minuman teh? Dan kenapa tidak menyajikan teh untuknya juga? Momen ini pun membuat Li Feng panik. Dan meminta pelayan untuk membuatkan secangkir teh yang baru kepada Xiaoyi. Di saat itu pula Tang Yuan meminta semua orang untuk tidak repot-repot. Karena dia akan menyerahkan secangkir teh miliknya kepada Xiaoyi. Kondisi ini pun semakin membuat Li Feng panik. Karena ternyata di dalam teh tersebut sudah berisi racun. Li Feng berusaha tenang. Sembari meminta Mosi untuk meminum teh yang sudah mereka sajikan. Mosi yang sudah meminum teh kelihatan tidak menunjukkan reaksi apapun. Dan di sini terlihat dia hanya sedikit bersin saja. 好的茶来，先喝茶。 Karena sudah tidak terjadi apapun, akhirnya mereka semua memulai permainan kartu. Yang akan dilaksanakan 5 babak jika salah satu di antara mereka sudah memenangkan 3 babak. Maka dipastikan dia adalah pemenangnya. Karena saat ini Mosi tidak membawa uang sepeser pun. Jadi dia menggunakan tunangannya yaitu Putri Ling Meng sebagai jaminan. Dalam taruhan kali ini, pada awalnya Xiaoyi tidak setuju. Karena pertunangan antara Mosi dan juga Putri Ling Meng sampai sekarang belum jelas. Dan Xiaoyi juga tidak ingin mengambil risiko. Namun Mosi tetap meyakinkan Xiaoyi bahwa pertunangannya dengan Putri Ling Meng masih berlaku. Lagi pula jika Mosi kalah maka dia sendirilah yang akan menanggung kemarahan dari ayah Putri Ling Meng. Pada akhirnya Xiaoyi pun setuju dengan semua taruhan yang diucapkan oleh Mosi. 你懂什么？薛墨贤，相信我。你信不信我现在就去找国主告状？ Dalam permainan babak pertama, Li Feng memberikan kode kepada pelayan untuk mengganggu konsentrasi Mosi dengan memberinya sebuah makanan. Dan benar hal ini akhirnya membuat Mosi kalah. Begitu pula dengan babak kedua, si pelayan kembali mengganggu konsentrasi dari Mosi, yang membuat Li Feng memenangkan taruhan kali ini. Babak ketik, jika kalah maka dia harus membayar uang sebanyak 500.000 tael. Dan menggunakan Putri Ling Bang sebagai jaminan. Di satu sisi Tang Yuan sudah pasrah kalau Mosi akan kalah lagi. Karena sejauh ini Mosi memanglah pemain judi yang sangat buruk. Dan benar saja pada babak ketiga Mosi kembali kalah dari Li Feng. Yang membuatnya mau tidak mau harus membayar uang sebanyak 500.000 tael. Mosi yang belum terima kekalahan kembali menawarkan 500.000 tael kepada Li Feng. Agar mereka bisa main 4 babak lagi guna menentukan pemenangnya. Xiao yang bertindak sebagai pengadil juga kelihatan setuju. Asalkan Mosi benar-benar membayarkan uang sebanyak 500.000 yang dia janjikan. 不吃了吧？这交了双倍的入场。还说好了50万，再下一城。 Taruhan kembali dimulai dan permainan dadu yang akan menjadi taruhan selanjutnya. Melihat hal ini Mosi sangat yakin dan percaya diri. Karena ia tahu dadu itu diisi oleh sebuah merkuri. Li Feng mengocok dadu itu dan muncul dengan angka sempurna yaitu 6. Tentu saja semua dengan catatan karena dia sudah bermain curang. Alih-alih merasa panik, Mosi terlihat sangat percaya diri.
Dan siapa yang menyangka setelah dadu dikocok Mosi, secara simetris 6 buah dadu tersebut bersusun miring. Hal ini tentu saja membuat Mosi memenangkan taruhan dalam babak kali ini. Karena dadu miring poinnya sama saja akan dikalikan dengan 6. Li Feng yang tidak terima dengan kekalahan ini sontak menuduh Mosi sudah berbuat curang dengan menggunakan kekuatannya dalam permainan. 那他是用谁去作弊？ Akan tetapi di sini Xiaoi membantah karena menurutnya Mosi hanyalah bocah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Jadi bagaimana bisa dia menggunakan kemampuan magis? Karena Li Feng sudah menuduh yang tidak-tidak. Xiaoi kemudian mencatat tuduhan tersebut di dalam buku catatan miliknya. Permainan yang masih menyisakan 3 babak lagi membuat Mosi lekas mengajak Li Feng untuk melanjutkan taruhan sampai permainan ini selesai. Masih melanjutkan permainan judi di antara Mosi melawan Li Feng, di mana sekarang skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Li Feng. Mosi dengan sigap berhasil membuka kecurangan yang dilakukan oleh Li Feng, di mana Li Feng menyembunyikan koin di dalam kain bajunya. Mosi pun pada akhirnya memenangkan permainan kelima dan membuat skor menjadi 3-2. Dalam permainan keenam, Mosi dan Live harus melemparkan pisau tepat pada buah yang diletakkan di atas kepala dari rekan-rekan mereka. Dan siapa yang menyangka kalau Mosi mampu melemparkan pisau mengenai buah yang diletakkan di kepala Tang Yuan dengan mata tertutup. Permainan ke-6 pun pada akhirnya dimenangkan oleh Mosi yang membuat skor menjadi imbang 3-3. Kepanikan dan kekecewaan jelas terlihat dari Li Feng dan juga adiknya. Adik dari Li Feng yang bernama Li Zhen menyarankan agar permainan judi ini diakhiri dengan imbang saja, agar tidak ada kerugian yang menimpa masing-masing pihak. Akan tetapi Li Feng lebih memilih melanjutkan permainan sampai akhir, karena dia tidak ingin kehilangan muka di hadapan Mosi. Li Feng kemudian membuat taruhan terakhir di permainan ke-7, di mana dia menawarkan taruhan hidup dan mati. Jika dia menang maka Mosi harus mati dan jika dia kalah maka adiknya Li Zhen akan mati. 比赛算平手如何？咱们才有活路。 Meskipun sempat tidak setuju, Li Zhen pada akhirnya tetap memenuhi keinginan dari Li Feng, serta mengirimkan pesan kepada keluarga Li melalui burung merpati putih. Dalam permainan ke-7 taruhan hidup dan mati, Mosi dan Li Feng harus menyelesaikan sebuah permainan yang harus mengupas sebuah kue atau biskuit dengan sebuah jarum, sampai biskuit tersebut membentuk sesuatu. Pada saat Li Feng sedang sibuk menyelesaikan permainan, Mosi malah terlihat bersantai dan seperti sudah mengetahui kalau dia akan memenangkan permainan ke-7. Kali ini benar saja tak lama kemudian Li Feng gagal dalam permainan, di mana biskuit yang dia ukir pecah. 这局我不输就行了，谁先把这个花瓣抠下来？ Pada awalnya Li Feng menolak untuk kalah, karena menurutnya Mosi tidak bermain sama sekali. Jadi bisa dikatakan kalau masih sudah berbuat curang. Akan tetapi ocehan dari Li Feng langsung senyap ketika Xiaoi memberikan buku catatan miliknya yang berisi peraturan tentang permainan biskuit. Barang siapa yang gagal duluan atau pecah maka dialah yang kalah. Maka dari itu tadi Mosi diam dan bersantai saja. 抠破了，谁就这样，料事如神呐！ Beberapa saat kemudian Mosi, Xiaoi dan juga Tang Yuan sudah keluar dari dalam paviliun judi dengan membawa sekarung tail emas yang mereka dapatkan dari hasil bermain judi. Satu karung tail emas ini juga memastikan kalau Mosi tidak meneruskan taruhan hidup dan mati dengan Li Feng, dan lebih memilih mengambil semua barang taruhan saja. Tang Yuan di sini langsung meminta Mosi untuk membagi beberapa tail hasil perjudian untuk menutup kerugian yang dia dapatkan ketika kalah dari Li Feng.
Tentu saja permintaan dari Tang Yuan mendapat penolakan dari Xiao Yi. Sementara di saat yang sama Mo Si membisikkan sesuatu kepada Tang Yuan, agar dia menuruti apa yang dia katakan. Setelah mendapat bisikan dari Mo Si, Tang Yuan lekas bergegas pulang ke kediaman keluarga Tang. Dan di saat yang sama Xiao Yi bertanya apa yang sudah dibicarakan Mo Si dengan Tang Yuan. Mo Si pun menjelaskan kalau Tang Yuan akan menyampaikan kepada keluarganya kalau Li Fang sudah berbuat curang dengan memberi bubuk halusinasi di dalam teh yang dia minum, hingga menyebabkan Tang Yuan kalah dalam permainan judi. 不错，下回还来找你玩。李家在茶里下了迷幻散。 Sementara pada saat Mo Si meminum teh, dia sempat menukar gelas tersebut dengan berpura-pura bersin. Dan hal tersebutlah yang menyebabkan dia bisa memenangkan taruhan. Singkat cerita, di kediaman keluarga Li, Liu Ran terlihat marah-marah kepada Li Fang dan Li Zeng karena kecerobohan yang mereka berdua sudah lakukan. Terlebih lagi rencana pembunuhan Mo Si tidak ada sama sekali dilaporkan oleh mereka. Di saat yang sama Mo Si yang sedang melihat-lihat sesuatu di dalam pasar, tiba-tiba saja mendapatkan sebuah pukulan di kepala yang membuatnya langsung pingsan. Ternyata Mo Si dijemput langsung oleh KR dan paman ketiga, yang khawatir akan kondisi dari Mo Si karena sudah seharian ini dia tidak pulang ke rumah. Mo Si sendiri sangat marah kepada KR dan paman ketiga, karena mereka berdua selalu saja menggunakan cara kekerasan untuk membawanya pulang. Mo Si yang kecewa pun kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam kereta kuda. Mo Si yang terus-terusan menolak untuk masuk kembali ke dalam kereta kuda, membuat paman ketiga dan KR harus turun serta ikut bersama dengan Mo Si berjalan di tengah pasar. Baru saja turun, paman ketiga langsung dimarahi oleh seorang warga yang tidak terima karena kursi roda dari paman ketiga menghalangi jalan mereka. Akan tetapi seorang warga ini mendadak meminta maaf ketika mengetahui kalau orang yang sedang berada di hadapannya adalah Jenderal Jun Wui dari kerajaan Tianxiang. Melihat situasi ini, Mo Si lantas meminta sapu tangan dari KR untuk menutupi wajah dari paman ketiga agar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun. Di dalam pasar ini mereka bertiga kemudian mulai berkeliling. Ketika sedang berjalan-jalan di dalam pasar, ada sebuah peristiwa di mana ada anak kecil yang hampir tertimpa sebuah lampion. Dengan kecepatan Mo Si dan kekuatan paman ketiga, anak kecil itu berhasil diselamatkan. Hari ini Mo Si banyak menghabiskan waktu bersama dengan paman ketiga di dalam pasar. Karena paman ketiga ini sangat tertutup akan dunia luar. Paman ketiga juga berkata dia lebih ingin dilupakan daripada dicintai. Akan lebih baik jika orang-orang melihat ke masa depan daripada harus terus melihat kepada masa lalu. Singkat cerita, di jalanan kota, patriark keluarga Tang dan juga Tang Yuan yang sedang terburu-buru menunggang kuda dan bertemu dengan kakek Jun di tengah jalan. Ternyata patriark Tang dan juga Tang Yuan hendak menuju ke kediaman keluarga Li untuk melampiaskan kemarahan di mana karena Tang Yuan sebelumnya sudah diberi bubuk halusinasi. Setelah itu kini terlihat di kediaman keluarga Jun, kakek Jun sedang berburu ayam untuk dia makan bersama. Namun tiba-tiba saja patriark Tang dan Tang Yuan datang ke kediaman keluarga Jun karena ingin membicarakan sesuatu. Kakek Jun dan patriark Tang saling menyalahkan, di mana kakek Jun tidak percaya setelah mendapat informasi dari patriark Tang kalau cucunya Jun, Mo Si, sudah memenangkan perjudian di pavilion. Setahu kakek Jun, Mo Si sama sekali tidak pernah menang satu kali pun ketika bermain judi. Jadi tentu saja perkataan dari patriark Tang pasti adalah sebuah kebohongan. Namun di saat yang sama di depan kediaman keluarga Jun,
Liuran dan adiknya berniat mendatangi keluarga Jun untuk menyerahkan uang taruhan serta membuat permintaan maaf. Tentu saja selain menyerahkan harta, kedatangan Liuran juga untuk menutupi kecurigaan dari keluarga Jun perihal semua peristiwa yang sudah dialami oleh Mosi beberapa hari ini. Selain itu, Liuran juga sangat penasaran kepada Mosi serta ingin melihatnya langsung. 设局让我们往里跳，金堂破了我们的局，这是百口莫辩。 Sementara itu, Mosi yang sedang bersantai dengan KR didatangi oleh Patriark Tang dan juga kakek Jun. Mereka berdua benar-benar melihat satu karung tail emas yang merupakan harta yang dimenangkan oleh Mosi pada saat taruhan. Dengan terus terang saja Patriark Tang marah karena ratusan tail emas tersebut sebelumnya dimiliki oleh Tang Yuan yang sudah kalah dari Li Feng pada saat taruhan. Mengetahui hal ini, tentu saja kakek Jun sangat marah kepada Mosi dan meminta penjelasan. Mosi menjelaskan kalau Li Feng dan Li Zhen sudah berbuat curang dengan memberinya bubuk halusinasi. Jadi tentu saja semua harta yang dia dapatkan bisa saja karena dia sudah terpengaruh bubuk halusinasi dan tidak sengaja mendapatkan semua harta tersebut. 封那俩小子下迷幻药，我运输了，差点忘了，输于金而封不止啊！ Selain itu, Mosi juga mengeluarkan kertas kontrak penggadaian istri dari Tang Yuan untuk memberikan bukti tambahan kepada kakek Jun dan juga Patriark Tang. Yang mana hal ini tentu saja membuat Tang Yuan marah. Dan tiba-tiba saja Liuran masuk ke kediaman keluarga Jun sembari membawa satu peti uang. Kedatangan Liuran juga sebagai bentuk klarifikasi kepada Patriark Tang dan juga kakek Jun untuk membenarkan kalau Mosi sudah memenangkan taruhan secara adil di pavilion. Setelah mendapatkan penjelasan dari Liuran, akhirnya Patriark Tang dan juga kakek Jun memahami kalau mereka berdua hanya salah paham saja. 向爷爷交差呢，老将军，唐老太爷，你家还没个不争气。 Di satu sisi kedatangan dari Liuran pasti karena punya sebuah maksud. Mosi pun berniat mengantar Liuran sampai ke depan pintu gerbang kediaman keluarga Jun. Di saat sedang mengobrol dan basa-basi, Mosi langsung menampar Liuran. 少到此为止就可以了。 Dengan alasan terdapat seekor nyamuk di wajah Liuran. Liuran awalnya marah namun ia menahannya. Tentu saja semua ini Mosi lakukan buat ngerjain Liuran. Karena yang punya maksud lain dengan kedatangannya ke kediaman keluarga Jun. Sebelum masuk ke dalam kereta kuda, Liuran memastikan di lain kali dia pasti akan membalaskan dendam kepada Jun Mosi. Kini diawali dengan kakek Jun dan juga kakek Tang yang sedang makan mie bersama setelah kejadian kesalahpahaman di antara mereka berdua. Mereka berdua mengeluh tentang perilaku dari masing-masing cucu yaitu Tang Yuan dan juga Jun Mosi. Akan tetapi ada sebuah hal yang membanggakan bagi kakek Jun, di mana dia mendapatkan kabar kalau Jun Mosi sudah bisa berkultivasi dan mendapatkan pencerahan beberapa hari yang lalu. 严了，别介意嘛。那你家要支棱起来了，你扶不上墙啊。 Sontak hal ini membuat kakek Tang kaget dan meminta saran dari kakek Jun. Bagaimana cara agar cucunya Tang Yuan bisa seperti Jun Mosi yang sudah mendapat pencerahan. Di satu sisi Tang Yuan sedang menguping pembicaraan mereka berdua dan langsung kabur ketika mendengar semua tips yang diberikan oleh kakek Jun. Ternyata di sini Tang Yuan kabur untuk menemui Jun Mosi yang sedang fokus berkultivasi. Di dalam kultivasinya, Mosi sedang berada di dalam lautan kesadaran dari Menara Hongjun dan mendapat banyak kekuatan. Tiba-tiba saja muncul seekor ikan paus di lautan kesadaran dari Menara Hongjun. Yang mana ternyata ikan paus tersebut adalah perwujudan dari Tang Yuan yang sedari tadi berusaha menyadarkan Mosi. Setelah Mosi sadar, dia pun langsung bertanya apa tujuan Tang Yuan menemuinya.
Tang Yuan ternyata ingin curhat kalau kakek Tang mendapatkan banyak saran dari kakek Jun. Kalau Tang Yuan harus mati terlebih dahulu dan mengubah kelaminnya. Untuk mendapatkan sebuah pencerahan seperti Jun Mosi. Sontak hal ini pun membuat Mosi kaget dan tertawa. Karena dia tahu kalau kakek Jun sedang ngerjain kakek Tang. Mendapati kondisi ini, Tang Yuan terus meminta kepada Jun Mosi agar bersedia memberinya sebuah bantuan. Karena tidak tahan, akhirnya Mosi pun bersedia membantu. 娘要闹死我！我可帮不了啊！这是人在家中坐，孤松天上。 Dan bertanya bantuan seperti apa yang diinginkan oleh Tang Yuan. Ternyata Tang Yuan meminta Mosi untuk mengambil sebuah barang sebagai bekal. Karena dia ingin melarikan diri dari kediaman keluarga Tang. Meskipun pada awalnya Mosi menolak, tapi dia tidak berkutik lagi di hadapan Tang Yuan. Dan malam ini dia harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh sahabatnya itu. Singkat cerita, Mosi sudah berkostum layaknya seperti seorang asasin. 出门都不用打伞了。 Dia pun segera memasuki kediaman keluarga Tang untuk mengambil semua barang yang diperintahkan oleh Tang Yuan. Baru saja sampai, Mosi langsung disajikan oleh pertarungan antara pihak keamanan keluarga Tang. Dan juga seorang pencuri yang masuk duluan sebelum Mosi. Di saat mereka berdua sedang bertarung hebat. Mosi malah berbicara yang menyebabkan seorang pencuri malah balik mengejar Mosi. Ketimbang melawan pihak keamanan dari keluarga Tang. Pada awalnya Mosi berusaha melarikan diri karena dia tidak ingin terlibat masalah. Namun karena si pencuri berhasil mengejarnya, Mosi pun mau tidak mau harus baku hantam dengan pencuri di sekitaran kediaman keluarga Tang. Di tengah-tengah baku hantam, Mosi merasakan bahwa kemampuannya sudah berkembang pesat. Padahal hanya dalam kurun waktu 1 minggu saja semenjak reinkarnasinya. Mereka terus-terusan melakukan kejar-kejaran. Dan akhirnya Mosi tidak sengaja menendang rambut palsu dari si pencuri. Dan membuat rambut palsu tuan pencuri menjadi lepas. Sontak kejadian ini membuat tuan pencuri semakin marah. Dan berniat membunuh Mosi karena sudah mengacaukan semua rencana pencuriannya. Kejar-kejaran kembali terjadi hingga Mosi memiliki sebuah ide. Untuk membawa tuan pencuri ke tempat jemuran pakaian. Untuk bisa menyerang dia dari beberapa arah. Akan tetapi tetap saja Mosi masih kewalahan. Dan berharap kalau segel menar Hongjun menunjukkan kekuatan magis yang dapat menolongnya. Di situasi seperti ini, di saat Mosi sudah benar-benar pasrah. Dan pada saat itulah menara Hongjun menunjukkan magisnya. Dengan memberikan kekuatan tambahan kepada Mosi. Bisa dibilang kekuatan tambahan ini membuat Mosi mencapai ranah Tian Xuan. Dengan sekejap saja pencapaian ranah Tian Xuan didapatkan oleh Mosi. Sontak membuat tuan pencuri terkaget-kaget. Dia merasa sangat ketakutan dan tidak menyangka. Orang yang sedari tadi dia kejar ternyata adalah seorang praktisi di ranah yang lebih tinggi ketimbang dirinya. Hal yang cukup aneh pun terjadi. Di mana dalam beberapa serangan kuat yang dilakukan oleh Mosi, si pencuri tidak terluka sama sekali. Bahkan di sini si pencuri menganggap kalau Mosi sudah memberikan ampunan. Dan tidak akan membunuhnya malam ini. Momen ini pun membuat tuan pencuri terlihat bersujud dan memohon ampunan kepada Mosi. Agar membiarkannya pergi malam ini. Mosi pun akhirnya sadar kalau menara Hongjun hanya pura-pura menaikkan ranahnya saja ke tahap Tian Xuan. Untuk menakut-nakuti si tuan pencuri. Mosi pun akhirnya berakting kalau dia benar-benar sudah mencapai ranah Tian Xuan. Di hadapan tuan pencuri.
Pada akhirnya tuan pencuri mengembalikan barang yang dia rampok dari keluarga Tang dan pergi kabur menyelamatkan diri. Mosi terlihat tidak mengejar tuan pencuri tersebut. Karena yang terpenting saat ini misi mengambil barang Tang Yuan sudah selesai dia laksanakan. Sementara itu tuan pencuri yang sudah kembali ke markas didatangi oleh Li Youran. Ternyata misi yang dijalankan oleh tuan pencuri adalah misi pemberian dari Li Youran yang ingin merampas barang dari keluarga Tang. Li Youran tampak sangat marah karena mengetahui misi yang diberikan kepada tuan pencuri harus gagal malam ini. Meskipun tuan pencuri sudah berusaha menjelaskan kalau ada seorang praktisi Tianxuan di kediaman keluarga Tang, tetap saja Li Youran tidak bisa menerima alasan yang diberikan tuan pencuri. Sebelum pergi Li Youran memberi peringatan agar tuan pencuri kembali melakukan misi mencuri barang. Jika tidak maka Li Youran tidak segan-segan akan membunuh tuan pencuri ini. Singkat cerita keesokan harinya di depan gerbang kediaman keluarga Tang. Tang Yuan sedang menunggu kedatangan dari beberapa orang tamu. Setelah 2 orang tamu tersebut memberikan beberapa barang mereka, ada selembaran kertas terbang yang memberitahukan kalau keluarga Tang kehilangan pil Xuan. Dan sontak hal ini membuat kedua tamu tersebut membatalkan kunjungan mereka kepada keluarga Tang dan lebih memilih mengunjungi keluarga Li. Sementara itu di kediaman keluarga Jun, Mosi dibangunkan oleh KR karena pagi ini ada berita heboh, yaitu keluarga Tang yang kehilangan pil Xuan. Mosi pun lekas bertanya kenapa harus seheboh ini. Dan apa sebenarnya khasiat dari pil Xuan tersebut? KR akhirnya menjelaskan kalau pil Xuan merupakan harta yang sangat berharga. Karena dapat meningkatkan kultivasi seseorang mencapai tahap Tianxuan. Sejenak Mosi kemudian terdiam dan berpikir sepertinya barang yang semalam dia ambil dari tuan pencuri adalah harta yang dimaksud oleh KR. 这么大吗？人提升到天选。 Mosi pun segera bergegas membuka kotak barang tersebut sebelum dia mengembalikan kepada Tang Yuan. Betapa kagetnya Mosi ketika melihat pil Xuan dan yang dihebohkan oleh orang-orang. Ternyata bentuknya sama seperti pil biasa. Dia pun kemudian menjadi tidak tertarik, serta akan mengembalikannya kepada Tang Yuan secepat mungkin. Sementara itu di sebuah jalan Xiaoyi terlihat sedang berjualan sebuah makanan atau minuman. Setelah selesai berjualan dia pergi ke sebuah ruangan yang ternyata mempunyai sebuah tungku raksasa. Selain ada tungku besar di dalam ruangan juga terlihat beberapa pekerja wanita yang sedang sibuk mengerjakan kerjaan mereka. Dan itu menjadi akhir dari episode kali ini.